Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kedatangan Pak Jio dengan keluhan kata si pemilik itu agak geredeg di setar awal ya, cuma sedikit katanya. Itu dari baru. Memang saya coba, memang ada sedikit geredeg, cuma tipis banget, nggak terlalu berasa, nggak nyampe ngagibrik sawak-awak, tapi ya lumayan berasa juga gitu kalau dirasa-rasain, bener-bener dirasa-rasain jeli ya. Nah, kata si pemilik minta sekalian servis full aja. Kalau servis full di saya biasanya kita bersihin TB, infus injektor, cuci area CVT, sama sekalian ganti pempes full pump yang baru ya lur. Yuk kita buka aja. Untuk membersihin throttle body, kita buka ngangkat joknya, cuma buka 6 baut aja ya lur. Sebenarnya sih ini nggak dibuka juga nggak apa-apa sih, cuma antisipasi aja lah, sekalian ngebuka area ini, takutnya kan ada masalah kenapa-napa di area yang lebih dalam lagi. Nah jadi baut ini udah saya lepas. Nah tinggal kita angkat aja tuh. Nah gitu ya lur ya, untuk Pajio, jenis Pajio itu lebih gampang ya, nggak kayak yang kakak-kakaknya harus ngeluarin aki dulu kalau pengen ngebersihin throttle body atau apalah yang di bawah jok itu. Kalau Pajio lebih enak gitu ya lur ya. Untuk throttle bodinya kita nanti nggak video ini ya lur, soalnya videonya sengaja mau saya pisah, takut durasinya terlalu panjang juga. Lagian kan motor ini permasalahannya di geredegnya ya, di area CVT. Nah CVT-nya kebetulan udah saya, CVT-nya udah saya bongkar, udah saya bersihin. Cuma permasalahannya nanti kita bahas. Nah untuk yang ini kita bahas singkat aja. Untuk jenis motor yang pakai sensor mags kayak gini ya, kalau mau ngebersihin throttle body dibuka aja ya lur ya, soalnya sensitif banget, takutnya error. Lumayan juga soalnya harga sensor ini. Untuk di jenis-jenis motor Honda juga ada beberapa motor yang sistemnya pakai sensor seperti ini ya lur ya. Jadi nanti saya bongkarin semua ini sensornya, kita lepasin ini juga. Ini udah kotor banget di dalamnya tuh, udah hitam. Biasanya sih kalau 1 tahun itu memang udah kotor ya, udah mulai kotor. Kalau 1 tahun ke bawah itu masih aman. Biasanya kalau ada yang minta servis full kayak gini, kalau umur motornya baru 3 sampai 7 bulan biasanya suka saya tolak juga gitu. Ya tapi balik lagi ke konsumen ya, kalau maksa ya saya servis. Cuma biasanya saya suka ngomongnya ke konsumen itu gini, kalau yang sudah saya analisa itu yang 1 tahun ke bawah itu biasanya masih bersih kayak gitu. Jadi kalau diservis juga rasanya juga nggak terlalu signifikan berasa enaknya, jadi masih di titik yang sama. Intinya cuma menyetabilkan aja lah gitu. Kalau udah 1 tahun ke atas kan motor mulai berasa kurang begitu enak ya. Nah kalau di servis full itu biasanya mantap lagi gitu loh. Nah nanti ini kita bongkar,
cuma nggak kita videoin ya. Yang kita videoin nanti bagian itu aja, bagian area yang di CVT yang kita bahasnya. Soalnya yang ini bukan masalahnya, bukan di sini. Jadi ini hanya sekalian ini aja ya, sharing sedikit gitu tentang permasalahan sensor ini yang lumayan sensitif gitu ya lur. Ya udah, saya ke area CVT aja dulu ya. Kita coba buka ini dulu ya lur, soalnya di sini. Nah, di sini ada bekas stempet grease yang muncrat. Nah, kemungkinan seal puli ada yang bocor. Nah ini lur nih, tuh banyak stempet grease-nya. Jadi untuk seal bagian ini tuh, jadi ada kebocoran, harus diganti. Nanti coba kita ganti ininya ya lur. Mudah-mudahan barangnya di saya masih ada stok. Tuh banyak olinya, banyak stempetnya yang keluar. Jadi stempet yang dari dalam sini ya lur ya. Udah, coba kita bersihin, apakah ada masalah lain apa enggak. Mudah-mudahan cuma di sini saja permasalahannya. Tapi kita cek yang di kampas gandanya. Siapa tahu salah satu dari kampasnya ngebukanya itu ada yang seret. Kalau misalkan ada yang seret, itu juga sama ya Bu, bisa menyebabkan si motor geredeg. Soalnya ngebukanya nggak bersamaan gitu. Kita lepas dulu yang ini. Kita buka dulu ring penguncinya. Hati-hati ya lur, benda ini lumayan mengesalkan juga. Masalahnya kalau loncat itu suka nggak ketemu lagi gitu. Nah, kita coba lihat nanti bukaan kampasnya enak apa enggak ya. Kita buka pernya. Membuka ini pakai apa aja Bu? Bisa lah ya, enak-enaknya sendiri-sendiri aja. Bisa pakai tang senapring juga bisa. Kalau saya biasa pakai ini sih, pakai obeng minus yang kecil, obeng setting. Nah biasanya geredeg itu memang banyak sih lur, permasalahan geredeg itu banyak faktor. Jadi bukan di satu titik aja ya, termasuk kayak gini juga. Kalau misalkan masih geredeg kan suka dilubangi ya, atau kita beli yang racing juga sama. Nah permasalahan geredeg itu terkadang maksudnya bukan terkadang, banyak faktor. Faktor pertama bukaan ininya nih, si bukaan kampasnya ini. Nah, bentar. Nah ini mainnya masih nyaman semua, masih enak gitu. Biasanya terkadang ada yang mainnya itu salah satu atau dua biji atau satu biji ada yang lambat membuka, intinya nggak bersamaan. Jadi jedanya itu antara kampas ke kampas itu ada yang agak jauh gitu, ngebukanya nggak bersamaan. Itu juga bisa ngasilin geredeg juga gitu lur. Nah bantalan ini juga kalau lomber sama bisa ngasilin geredeg juga, soalnya ngebuka duluan gitu. Nah spring juga sama, cuma sih sebenarnya menurut saya nih, ini asumsi saya ya,
Kalau asumsi mekanik di luaran ya itu terserah masing-masing lah. Masing-masing mekanik kan punya asumsi masing-masing. Cuma apa? Nah, kalau menurut saya, jadi tadi itu ada beberapa faktor yang menyebabkan gredeg itu ya lur. Nah, terkadang kan ada yang bilang gini, gredeg ganti spring sembuh. Sebenarnya permasalahan besarnya itu bukan di spring ya lur. Memang spring juga lama kelamaan kan daya cengkeramnya, daya pegasnya juga hilang gitu. Tapi sebenarnya lama spring itu, dayanya melemah itu lama. Sebenarnya bukan ke springnya ya lur ya. Kalau lah dari logika saya biasanya gini, maksudnya logika saya gini lur. Kalau saya ngebaca tuh, yang jadi permasalahannya itu sebenarnya bukan di spring, meskipun si spring ini melemah, tapi lemahnya si spring ini itu lama sebenarnya. Tapi lebih cenderung yang jadi masalah itu di sini, di lubang ininya nih, cantolannya ini yang lomber. Itu secara logika kan gini nih. Ini kita pasang, misalkan gini kita pasang nih. Nah, ini daya cengkeramnya kan lumayan nih, lumayan keras. Anggap aja spring ini nggak berubah. Nilai cengkeram, daya cengkeramnya, daya pegasnya nggak berubah. Kalau misalkan ininya lomber, berubah apa enggak gitu kan, seolah-olah ini berubah padahal ini nggak berubah. Tapi justru yang jadi faktor permasalahan ini menurut saya nih, jadi si lubang spring ini lomber, otomatis si spring yang awalnya di sini, kalau ini lomber, yang tadinya di titik sini berubah jadi di sini. Si spring ini pun daya cengkeramnya kan jadi hilang, seolah-olah seperti itulah. Jadi sebenarnya menurut saya, analisa saya, logika-logikaan aja, spring itu lemahnya lama gitu. Nah, jadi hitungan saya tuh gini, lebih cepat hausnya lubang ini ketimbang spring ini gitu. Jadi pada intinya yang jadi masalah itu bukan, pokok permasalahan itu bukan di springnya, tapi di lubang kancingnya ini. Misalkan gini, ada yang bertanya misalkan gini, tapi kalau misalkan si persentri ini kita ganti sama yang RPM lebih tinggi, sembuh? Iya sembuh memang, daya cengkeram dia lebih keras, tapi kesembuhannya itu terkadang kan tidak lama. Nah, kalau ininya lomber makin kenceng si cengkeraman ini, si ini juga lombernya makin cepat juga gitu. Intinya yang kalah itu bukan ini springnya ini, tapi lebih ke lubang yang di sini. Kalau yang di sini itu ini tebal lur, jadi kuat, tebal. Kalau ini kan nggak tebal, tipis banget. Tuh, ini tipis banget, benar-benar tipis. Jadi mudah lomber. Perhatiin aja lah nanti ya, lubang ini yang jadi permasalahan gitu. Terkadang ya permasalahan gredeg itu kan banyak ya lur ya, banyak faktor, banyak hal ada di beberapa seperempat ya. Selain yang saya sebutin tadi ya, termasuk mainnya ini nyaman apa enggak, itu juga ngasilin gredeg juga kayak gitu sih lur. Si kampasnya juga kalau misalkan mainnya ada yang telat, itu biasanya misalkan satu yang telat nih, satu telat. Nah, yang satu yang telat itu biasanya dia, yang lain udah pada tipis, yang dia masih, maksudnya intinya beda aja ketebalan si kampasnya itu lur. Jadi berbeda. Soalnya mainnya itu yang misalkan yang dua udah ngebuka, udah nempel ke sini, ke mangkok, yang ini telat ini. Jadi ini cenderung agak tebal sedikit gitu. Nah, ngasilin gredeg juga sama gitu. Begitu ya lur. Itu salah satu, maksudnya bukan salah satu, ada beberapa faktor. Cuma ya terkadang di sini. Cuma untuk permasalahan yang ini, gredegnya
Kalau saya analisa dari sini oke, bagus. Bantalan kampas juga bagus, nggak ada masalah. Nah, untuk mangkoknya sendiri memang di sini ada cipratan gres, cipratan setempet di sini nih. Udah ini juga apa, ketempel juga sama debu. Nah, ini banyak juga setempet di sini. Jadi seal pulinya bocor, seal ininya bocor. Nah, faktornya jadi di sini bisa ini pun juga mainnya kejepit 2 biji bisa. Nah, bentar. Jadi kejepit ini ya terlalu si plat ini di 2 kampas ini nekennya terlalu berlebihan, terlalu nempel, bener-bener nempel neken. Ini aja sampai enggak ini tuh bergelombang, endet-endetan gitu sih, kurang Sunda mah, bergelombang lah. Nah, jadi kemungkinan besar faktornya ini sama ini. Coba kita cuci dulu ya, mudah-mudahan geredegnya hilang. Area CVT-nya udah kita cuci semua, termasuk penbel juga udah kita cuci. Cuma kalau penbel kita cucinya pakai air ya lur ya, jangan pakai bensin, nanti rusak soalnya. Tinggal pemasangan aja. Untuk kampas otomatisnya nanti kita amplas, tapi kita rakit dulu aja ya, Untuk perakitannya udah banyak lah ya tutorial perakitan area ini, jadi nggak saya videoin. Paling nanti videonya pas ngebersihin ini nih bekas gres ya, nanti kita amplas dulu biar nggak licin. Ini kan licin banget. Oke, kita rakit dulu yang bagian otomatisnya, nanti kita videoin cara ngamplasnya gimana gitu. Nah, tadi tuh permasalahannya plat ini terlalu nempel ke kampas ya lur ya. Jadi si kampas 2 ini bergeraknya lambat. Intinya keduluan saja yang sama yang satu ini lah. Nah, ini kan terlalu rapat. Ini juga terlalu rapat. Tuh terlalu presisi, terlalu nekan. Nah, nanti kita colek-colek aja ya di sini ya nih, sedikit-sedikit. Tapi jangan kebanyakan juga. Sedikit-sedikit aja biar agak naik. Nah, ini kan udah agak naik ya, nggak nempel. Nah, udah pada naik semua, oke. Udah melengkung saeutik ka luhur lah gitu ya lurnya. Mudah-mudahan permasalahan sembuh. Oke. Tinggal ininya aja kita amplas. Nah, biasanya saya kalau ngebersihin ini kan kotor nih, bekas kena stempet kan, yang nempel di sini bekasnya. Nah, jadi kita amplas, tapi gak usah terlalu ditekan ya, ngikutin aja lah gitu. Nah, ngikutin aja gini nih, jangan terlalu ditekan. Senempelnya aja gitu lur, sampai rata. Nah, gini. Nanti kalau udah bersih semua, saya persingkat aja videonya ya. Nanti kalau misalkan udah bersih semua, ini 2 bagian ini nggak saya videoin biar mempercepat aja, biar kuota Anda nggak terlalu habis juga. Saya videoin cuma ini aja satu ya. Nah, kalau udah bersih gini nih, nah nanti ngamplasnya jadi gini aja loh.
Awal kan gini nih. Nah, yang terakhir kita giniin aja biar nggak terlalu licin, maksudnya biar agak nyengkram gitu. Ini biasanya saya lakuin di bengkel saya. Kalau mekanik lain ya bebas ya, punya cara masing-masing, terserah. Yang penting tujuannya kita ngilangin bekasan grease yang nempel di sini, kita buang biar enggak selip lagi, biar enak gitu larinya, biar responsifnya bagus. Cara saya begitu gitu ya. Oke. Terus ingat jangan lupa kita kasih sedikit ya, jangan terlalu banyak, baik juga orang banyak, apa enggak baik terlalu banyak, makan aja terbaik orang banyak, intinya secukupnya aja. Oke, untuk begininya masih kasih udah dikasih semua. Oke, kita pasang taruhnya, terus kendalnya ada akarnya udah, terus jangan terbalik. Selanjutnya ring kedua yang kecil, yang akarnya lanjut. Nah, ini masuk, yang terakhir yang ujung, berarti ring sama beringnya udah, bering bambu, polis, kita kasih sedikit. Nah, untuk pengencangan bautnya udah selesai semua ya. Biasanya sebelum saya pasang tutup blok CVT-nya, biasanya saya suka hidupin dulu. Tujuannya buat apa? Nah, jadi buat ngukur juga penbelnya masih toleransi atau ideal apa enggak gitu, Lur. Saya hidupin sebentar aja ya, nggak usah di blare, cuma buat ngecek ini aja bagus apa enggak. Nah, ini kan masih bagus, masih tegang gitu, Lur. Tujuannya sebelum pemasangan blok itu biasanya sih cara saya begitu ya, kita tinggal pasang tutupnya aja. Tes barusan, alhamdulillah geredegnya nggak ada lagi, udah normal. Untuk video-video lainnya silahkan ikuti terus channel ini, minta like dan subscribe-nya juga ya, Lur ya, biar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.